والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفريق من عرض ومن عزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم. نبينا نبي كيف لا أحد أمر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولو يعمل الرسول في الأمور خلال رسالتنا سبحانه وتعالى وغربها أن الله تعالى درجتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة لنا فإن أمهاتنا وجدتنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ومن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا وفي هذا المصلى والمجلس والمخصص خصوصا. وللمعلمين في الدين ان الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم الرحمه والمغفره وان يرزقنا السلام والصحه والعافيه في دوام الاستقامه والسهله والنجاح والربح وحسن الخاتمه بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak, para jemaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pemakmur rumah Allah, salat dan syafaat yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita, keluarga besar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita satu ruang untuk kita memanfaatkan ruang ini dengan berbagai macam kegiatan yang tentunya insya Allah menjadi catatan amal kebaikan untuk kita dan berbalaskan daripada Allah dalam bentuk pahala amal kebaikan kita insya Allah. Mudah-mudahan perjumpaan ini turun ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam-malam yang baik, kita berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang baik, insya Allah nasib dunia akhirat kita pun Allah berikan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita jemput kebaikan itu tadi. Mari sama-sama dengan kita membaca atau melafalkan niat yang kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Silakan dibuka kitabnya pada halaman yang ke-37, nomor urut hadis yang ke-44. Sudah dapat? Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtarisu minan nasi bisu'i dhanni rawahu Ahmad wal Baihaqi. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtarisu minan nasi bisu'id dhani rawahu Ahmad wal Baihaqi. Waspadalah terhadap keburukan orang lain dengan buruk prasangka. Riwayat Ahmad dan Baihaqi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tentang hal yang sifatnya sangat hablum minan nas, nilai sosial kita. Kita bermasyarakat, kita bertetangga, kita berjamaah, tentunya ada sifat-sifat dan sikap-sikap yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, diberikan arahan dan bimbingan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan ini tentunya sebagai modal untuk kita berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Muhammad, agar setiap perilaku kita, tindakan kita, ucap dan sikap kita selamat, aman, tidak menciderai daripada hati dan kehormatan orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan kita. Itulah inti daripada prinsip ajaran agama Islam. Bukan hanya kita menjaga kehormatan kita secara pribadi, tapi kita juga tidak mengganggu, bahkan tidak menciderai kehormatan saudara kita, baik yang muslim maupun yang di luar daripada ajaran agama Islam. Islam mengajarkan cinta damai. Kepada siapa kita terapkan cinta damai? Kepada seluruh alam. Rahmatan
lil alamin. Ini baru boleh dikatakan atau boleh kita gunakan dalil Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau Islam diinjak-injak, Islam dijelek-jelekan, Islam menjadi bahan guyonan yang tidak tepat, Islam dijadikan sebagai candaan yang menjatuhkan harkat martabat Islam, ini nggak boleh kita gunakan dalil rahmatan lil alamin katanya. Ya, nggak boleh, harus diperjuangkan. Nabi adalah sosok pemimpin umat Islam yang apabila dicaci, dimaki, direndahkan, dihujat, difitnah, dituding, dan segala macam hal yang setiap manusia normalnya tidak mengenakan dada dan hatinya, tapi bagi Rasul selalu memaafkan. Tapi apabila terkait ejekan, cacian, makian itu ditujukan kepada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sebuah penggambaran para ulama dan para sahabat mengatakan tidak ada yang mampu membendung amarah Nabi kalau sudah Islam yang dicaci. Ya, sejauh personnya Nabi, sejauh dirinya Nabi, maka Nabi memaafkan. Nabi memaafkan. Ada pula orang yang ketiga mencela Nabi, terus lalu kemudian Nabinya memang merendahkan. Nah sekarang kita umatnya yang cinta kepada Nabi, lumrah wajar kita marah, betul? La haula wala quwwata. Nah, hal-hal yang seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk nilai kewaspadaan, ya, nilai kewaspadaan terhadap potensi keburukan orang yang di sekitar kita. Apa deh? Hadis yang baru saja tadi kita baca sama-sama. Kata Nabi, ihtarisu, hai umatku, waspadalah. Terhadap apa nih kita diperintahkan oleh Rasul untuk waspada? Minan nasi, dari potensi kemungkinan keburukan yang dilakukan oleh orang lain, bisu'il dhan, dengan ambil nilai kewaspadaan, kehati-hatian. Tapi disebutnya di sini dengan kata atau dengan kalimat istilah su'udzan. Ya, kita tanamkan prasangka buruk, padahal di dalam ajaran agama Islam prasangka buruk itu nggak boleh. Prasangka buruk, Ustaz, itu kan nggak menjadi tindakan, itu kan nggak menjadi ekspresi yang dengan jawari organ tubuh kita, nggak dengan ucapan, nggak dengan tindakan, nggak dalam bentuk kenyataan. Suudzon biasanya digunakan cuma apa? Feeling, spekulasi, ya. Gue tahu nih paling dia nih yang ambil nih, udah apa itu? Suudzon. Padahal dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan untuk kepada kita, ya, artinya Allah pesan-pesanin ke kita. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini panggilan keimanan, artinya siapapun yang merasa dirinya punya iman kepada Allah, percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, dan Quran sebagai panutan serta pedoman, yang aku beriman kepada Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah sampaikan ke kita, orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian daripada dhon, prasangka. Inna ba'dadh-dhann ithmun. Sebab berapa banyak prasangka itu ithmun, adalah sebuah tindakan dosa. Prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk. Prasangka buruk. Gue yakin banget kalau dia begini urusannya pasti dia yang berulang. Padahal bukan dia, temannya atau orang lain. Tapi dia udah kadang su'udzon. Tapi kalau dalam bahasa ini hadis, yang kita ambil adalah waspadalah dari gerak-gerik manusia yang mungkin akan berbuat jahat kepadamu. Dengan cara apa? Menghindar dari kemungkinan perbuatan jahatnya. Artinya kita ambil ancang-ancang, pasang kuda.
Tuh ya. Masya Allah, beda kan? Kalau kita waspada dengan buruk sangka, apalagi menuding fitnah, sama nggak kira-kira? Beda. Beda. Kiamat nih. Dia lagi nunduk kan, terus deket-deket kita deh. Track recordnya dia nggak mungkin, nggak pernah ada yang namanya dia ngintip dompet kita nih yang lagi nongol di kantong gitu ya. Nggak ada track record. Tapi kalau misalkan Meti pernah ketangkep sama warga, umpama ya Meti ya, ketangkep sama warga dia pernah 2 kali ke gap ketahuan gitu. Ya pas Meti duduk di samping ini baru tuh pas nggak apa duduk kan ini lo mau nyuri ya ada betul ya. Makanya segala sesuatu ini kita perlu belajar itu belajar yang umum, semuanya umum ya. Apalagi ya kalau kita yang suka pakai atau menggunakan jasa angkutan umum, kereta ya, busway, Transjakarta, terus apalagi ya pesawat, kapal laut dan lain-lain begitu ya. Dikatakan kita itu belajar yang semuanya kita harus bisa, bahkan ilmu maling kita harus bisa. Ilmu maling. Ngapain Ustaz kita pelajari ilmu maling? Bukan untuk maling, biar tahu gimana cara kerja maling, dia beroperasi gitu, dia meluncurkan aksinya, agar kita nggak menjadi korban copetannya dia. Tuh, iya enggak? Ya, harus tahu gimana caranya ngegarong rumah, biar apa? Biar kita paham bahwa setiap ada jendela-jendela kita nih yang kayak begini-begini nih, kalau nggak pakai netralisin begitu bisa dicongkel, namanya garong rumah kalau malam-malam, iya enggak? Nah, sekarang sudah jarang banget itu orang nyebut pencuri rumah aja garong, jarang banget bilangnya ya, jarang. Pencuri sekarang. Oh, yang lagi marah bukan pencuri, bukan copet, apa ya? Koruptor. Lagi marah banget, dibedasi dia cakep. Iya, yang diambil bukan jemuran, bukan ayam jago, bukan ayam pelung ya, bukan burung dara, yang diembat apa ya? Boksit, emas, tambang, kekayaan negara. Na'udzubillah. Harus tahu biar apa? Biar timbul kewaspadaan kita. Ya, artinya di sini nih hadis ihtarisu minan nasi bisu'il dzan, bukan lantas ada perintah dari Nabi kata kita. Ada perintah dari Nabi supaya kita selalu berburuk sangka dengan siapapun. Ada itu ajarannya. Di An-Nur Syafaat pernah diajarin salah. Dalam hal ini kalau kita anggap sebuah aksi yang diluncurkan oleh manusia yang kita paham dia akan melakukan kejahatan, maka yang kita ambil adalah nilai kewaspadaan. Paham gak kira-kira poin ini? Bukan menuding kan, lo mau ngambil duit ya, pasti lo pencuri. Dia bilang, enggak Pak, saya mau tolongin dompet Bapak boleh kelihatan setengah badan tuh. Ya kan malu sendiri kita. Gak tahu aja kita ditolong maksudnya sama dia yang perhatian sama kita, tapi udah bisa-bisa kita tunjuk dia dan kita cap dia sebagai pencuri. Na'udzubillah. Makanya awas, hati-hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kehidupan kita secara umumnya. Banyak orang yang sebenarnya disayangnya minta ampun sama kita. Banyak orang yang benar-benar peduli sama kita. Cuman penyakit ini kan, suudzon ini penyakitnya adalah penyakit batin, penyakitnya hati. Oke, kalau kita terusin tuh kumpulan penyakit batin di dalam Al-Hujurat ayat ke-12, inna ba'dadh-dhanni ithmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah itu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jangan berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah sebuah tindakan dosa.
Ya, apa-apa jangan selalu yang namanya pakai prasangka. Kalau mau kita telusurin yang benar-benar, ya, telusurin yang benar-benar. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ape-ape tanpa pertimbangan. Kita mau berucap nggak pakai dipala pilih ucapan kita. Kalau kita mau melakukan satu tindakan, jangan sampai akhirnya tindakan itu selesai kita lakukan, akhirnya nyesalnya di belakangan. Kan sering kita begitu, betul ya? Makanya orang dulu bilang tuh dari ucapan nih, kalau lagi dalam keadaan dibalut emosi, jangan putuskan satu keputusan. Kalau lagi senang, girangnya alam kepalang, jangan sampai menjanjikan sesuatu. Ya, segala sesuatu itu kita lakukan dengan cara apa? Kehati-hatian, secara perlahan-lahan. Artinya apa? Ditelusuri dulu, duduk permasalahannya apa, jangan main asal tuding, jangan main asal fitnah. Sebab kumpulan dari Hujurat ayat 12 ini hal yang sifatnya adalah penyakit batin. Wala tajassasu. Apa tajassasu artinya? Tajassus apa tajassus? Ada yang paham Islami? Dalam konteks agama, dalam konteks syariat, dalam istilah-istilah agama, tajassus itu artinya suka memata-matai, suka memata-matai. Jadi gerak-gerik orang semuanya dipantau sama dia. Lagunya udah kayak CCTV. Ya, abang-abang mulainya munculnya dari iri, dengki, kebencian, ya, rasa hasut di dalam diri kita. Kepada siapa? Beberapa orang teman-teman kita. Walhasil akhirnya setiap gerakan-gerakan yang dibuat oleh teman kita yang kita bencikan itu, yang kita iri terhadapnya, biasanya akan muncul tuh sifat apa? Memata-matai. Sekali dia melakukan tindakan kesalahan, udah habis kita sebarluaskan gitu. Makanya disusul lagi setelah pengintaian, mata-matai, ya, lihat nih, habis ini Lail ngapain? Nih lihat nih, habis ini Pak Mama ngapain? Nih lihat nih, habis ini Pak Udin ngapain? Tuh, dia fokus dengan urusan orang lain, sementara urusan pribadi dirinya sendiri dia lupa, dia lalai. Batin tuh sakit. Ke dokter, kira-kira diresepin nggak ke dokter? Enggak. Diresepin aja enggak, apalagi ditebus di apotek. Mana ada obatnya? Kalau penyakit batin harusnya yang obatin siapa? Guru, ahlul qulub, orang yang fikirnya masya Allah. Kalau nggak dengar nasihat, kalau nggak dengar tausiah, kalau nggak dengar ucapan-ucapan terbaik dari Al-Quran, penjabaran dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, nggak mampu mengobati. Apapun pel yang paling gede juga minum deh pel yang pel segede bola basket misalkan, untuk mengobatin apa? Penyakit batin, nggak bisa juga. Ya, nah makanya yang paling berat adalah di hidup kita ini dandanin apa ya? Ruh batin kita. Paling khusus. Ya Allah, pakai kancing nih kita nih, pakai kancing. Kan biasanya kalau koko, kemeja gitu ya. Kan biasanya kita suka dengnet, tau dengnet nggak? Tau dengnet nggak? Yang seharusnya paling atas, nih ya, akhirnya turunan ke bawah. Akhirnya lubang yang satu ini nggak ada pasangannya gitu. Akhirnya ke bawahnya kira-kira gimana? Tinggi sebelah, rendah sebelah, tuh dengnet namanya. Ya, jinjit atau dengnet? Nah, aku tahu jinjit tuh, ini jinjit. Ya, kalau jinjit, kalau ini dengnet, ya. Kalau model dengnet begitu bisa kita dandanin tuh langsung dapat. Dikasih tahu ya mohon, lu pakai kancing dengnet tuh. Enggak kita lagi ngaca, ya. Yang ini belum, ya lu pakai dengnet, kan gitu ya. Kalau pakai apa? Kalau batin kita rusak, bercermin kita, tembus nggak ke batin kita? Nggak kelihatan. Terus deteksi, jangankan dulu mau batinnya deh, deteksinya dulu gimana coba? Kalau nggak pinter-pinter kita duduk di dalam majelis ilmu, kita merenung, berkontemplasi, kata anak-anak mahasiswa bilang, kita berkontemplasi sebentar, merenung, hisab diri kita, introspeksi, evaluasi. Wah, bahaya. Ternyata memang ada kebencian, makanya gue setiap hari, setiap waktu, habis waktu gue cuma untuk mengintai. Gue lagi ngintai pasangan lagi, kemana ini, lagi kemana ini.
Oh dia lagi ngaji ada di desa siapa-siapa aja nih kira-kira. Terus ada ininya enggak ini nih? Oh jangan-jangan ketemu sama cinta lamenya lagi nih ntar tuh. La haula wala quwwata. Tapi semua usia jadinya gak ada manfaatnya. Sesuatu yang belum terjadi tapi terkuras dengan apa kita? Pikiran kita. Nah karenanya hal-hal yang seperti itu yang sia-sianya kita punya umur. Gitu ya, makanya menjadi hal yang dilarang, nggak boleh umat Islam, ya umatnya Nabi besar Muhammad SAW punya hal-hal yang demikian. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah atu dengan yang lain nih. Jangan gibah yang dianalogikan dengan bahasa Al-Qur'an itu adalah ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritu. Apa ente kepengen gitu ya, apa ente senang ya. Riba itu dianalogikan, digambarkan, dikiaskannya oleh Allah dengan seseorang muslim ya memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Tentunya kan lah kita sebutin, kita jawabnya nggak mungkin. Nah karenanya jangan pakai ngumbar aib saudara muslim kita sendiri, jangan, nggak boleh. Jadi kita harus tutupin Ustaz. Iya, ada nggak pengecualiannya? Ada. Boleh kita umbar kejahatannya dia, tindakan kriminalnya dia, boleh. Kapan waktunya? Jika memang saat itu sedang ditegakkan apa kira-kira? Mahkamah pengadilan. Mahkamah atau pengadilan. Pak, saya bersaksi, Pak Hakim, bahwa sungguh ini manusia, ini saudara inilah yang mengambil uang di dompet Bapak Anu. Dia bukan lagi gibah, dia sedang memberikan kesaksian. Dan majelis mahkamah pengadilan itu bukan majelis gibah, karena yang dituju memang satu, tegaknya keadilan. Yang landasannya adalah hukum. Jadi boleh ya, la haula wala quwwata illa billah. Sama perihal kalau kita menceritakan ada perilaku-perilaku yang jelek, tindakan-tindakan yang nggak bagus yang dilakukan oleh saudara kita, boleh nggak kita ceritakan tindakannya? Boleh, silakan. Sebut namanya, jangan. Ada orang yang gagal paham, Ustaz, tuh bukannya Allah hanya suka ceritain di dalam Al-Quran tentang Qarun, tentang Fir'aun. Ya beda bro. Itu Allah bersaksi dan membubuhkan apa yang ada di dalam sejarah manusia untuk ibrah dan pelajaran manusia setelahnya. Ya kita nih umat Islam, supaya apa? Perilaku kita, tindakan kita enggak kayak Fir'aun, enggak kayak Qarun, enggak kayak Raja Namrud. Kita harus menghindar. Jadi kalau misalkan kita menginginkan adanya keburukan daripada orang lain dengan tujuan untuk mengambil ibrahnya, boleh, asalkan fisiknya, namanya, identitasnya jangan sampai diketahui oleh orang lain. Boleh, silakan. Ada orang sono begini itu gak bagus. Nah, yang ditangkap oleh pendengar, audiens dan jamaah adalah perilakunya. Tapi kalau disebut dengan orang ini berarti dia sedang bukan memberikan pelajaran, tapi dia sedang mengkonfirmasi bahwa yang lagi berbicara adalah orang yang bodoh. Kenapa? Dengan disebut orang-orangnya. Pemimpin begitu juga. Kesal kita sama pemimpin, bukan kesal pemimpin, kebijakannya yang dia buat yang nggak tepat, yang nggak adil, itu adalah kebijakan. Ya, tapi kenapa pakai sebut nama? Ini tuh presiden punya nama, tuh menteri punya nama, tuh pimpinan partai punya nama. Yang kita nggak suka adalah ulahnya sebagai pejabat publik, ya. Dia adalah sorotan, ya, nasional kenal dia. Saat dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak etis, melanggar aturan, akhlak dia terobos, maaf lagi-lagi harus menjadi pelajaran buat siapa? Buat rakyat.
tapi saat orang menceritakan upayakan tutup dia punya namanya, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak boleh. Boleh yang terbaku bakal. Riba enggak boleh. Najasus enggak boleh. Terus hasad, dengki enggak boleh. Ditambah lagi dengan apa tadi yang pertama? Su'udzuan. Tapi untuk kita menghindar daripada aksi kejahatan, aksi kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang kita anggap ada potensi melakukan keburukan, maka silakan tancapkan kewaspadaan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan bukan dari niat sang pelaku, tapi karena ada kata siapa? Dengar orangnya. Muslim dia. Muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa qara'nahu fa'tubu ilayna min hajatina ilayk. Rabbana waj'alna fil rabbi wa fil wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fil Rabbi fil wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin 'alaiha nahnu wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuwati biha insyaallah ta'ala min al-aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فاكتب علينا توبة استغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن حرماتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صبا والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا أثنانا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله في البر والكمال.